Pada video kali ini, saya akan membahas apa perbedaan konsultan pajak versus pegawai pajak. Saksikan dan tonton terus video Andi Matalata Channel. Assalamualaikum Sobat MTC, selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan berbagi lagi kepada ibu bapak semua. Kali ini saya akan mengangkat topik apa perbedaan konsultan pajak versus pegawai pajak. Tujuan saya membuat video ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku bisnis UMKM yang memang selama ini belum bisa membedakan apa perbedaan seorang konsultan pajak dengan pegawai pajak. Sebelum kita membahas materi tersebut, bagi ibu bapak yang memiliki masalah perpajakan, baik itu pajak orang pribadi ataupun perusahaan yang ibu bapak miliki saat ini, ibu bapak dapat berkonsultasi secara gratis dengan saya melalui telepon atau WA 0878 0184 4680. Di sini saya akan menerima apa yang akan menjadi masalah ibu bapak yang ingin ditanyakan. Atau misalkan ibu bapak ingin janji temu secara langsung dengan saya, itu juga boleh, tapi jangan mendadak ya. Paling tidak WA aja dulu untuk tanya-tanya dan cerita apa permasalahan perpajakannya. Alamat kantor praktek saya saat ini berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Karangbangkot, Perempuan, di perumahan BTN Citra Persada, Nyamarai. Jadi ini alamatnya di dekat Desa Perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, sekarang kita kembali ke topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa perbedaan antara konsultan pajak versus pegawai pajak. Pertama, saya akan bahas dulu nih mengenai konsultan pajak. Konsultan pajak itu adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Konsultasi perpajakan yang diberikan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya. Tingkat keahlian seorang konsultan pajak, parameternya dapat dilihat dari sertifikat atau sertifikasi yang didapatkan oleh konsultan pajak. Ada sertifikat konsultan pajak level A, ada sertifikat konsultan pajak level B, ada sertifikat konsultan pajak level C. Masing-masing mereka ini memiliki batasan dalam memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Seorang konsultan pajak biasanya tidak terikat jabatan di lingkup pemerintahan atau BUMN atau BUMD, atau bisa disebut seorang konsultan pajak itu tidak boleh menjadi aparatur sipil negara atau tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil, karena seorang konsultan pajak sifatnya independen, berdiri sendiri tanpa ada campur tangan siapapun, yang tujuannya tadi yaitu memberikan jasa konsultasi dalam untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Ada banyak sekali jenis konsultasi perpajakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak oleh seorang konsultan pajak. Misalnya saja seperti jasa pelatihan aspek perpajakan untuk perusahaan wajib pajak. Kemudian ada juga jasa konsultasi perhitungan PPh pasal 21, PPh pasal 23, pajak pertambahan nilai, dan seterusnya. Sampai dengan pembayaran pajak ke kas negara, dan juga sampai dengan pelaporan pajak bulanan ataupun tahunan. Selain itu, seorang konsultan pajak juga biasanya memberikan tax planning untuk perusahaan tersebut, yaitu perencanaan perpajakan, baik itu terhadap diri wajib pajak sebagai orang pribadi ataupun terhadap perusahaan yang sedang dijalaninya. Tujuannya agar setiap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sudah benar dan tepat sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisirkan adanya timbul sanksi di kemudian hari. Mungkin di benak ibu bapak timbul pertanyaan nih, mengapa harus pakai konsultan pajak? Kan sudah ada pegawai pajak. Ya, mungkin seperti itu akan timbul pertanyaan begitu. Baik, sekarang kita lanjut membahas fungsi dari pegawai pajak.
Pegawai pajak atau istilah kerennya disebut itu Piskes atau pejabat pajak, merupakan orang aparatur sipil negara ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Dan istilah Piskes itu sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti keranjang atau kantong uang atau kanting duit. Anjir, kantong uang ya, pantas saja suka nagih-nagih bayar pajak. maaf, saya bercanda guys ya, bercanda ibu bapak. Jadi namanya juga pajak, sesuai dengan definisinya sifatnya itu memaksa sesuai aturan undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak kudu siap-siap nih untuk dikejar dan ditagih apabila ada pajak yang belum dibayar. Tugas dan wewenang pejabat pajak atau Piskes itu ada banyak sekali. Mungkin yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Apa saja yang diawasi oleh Piskes ini? Yang diawasi mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Sudah benar belum penghitungannya? Sudah tepat belum pelaporannya? Nah, kalau perhitungan salah, wajib pajak nanti akan dikirimkan surat cinta nih, SP2DK namanya. Surat cinta ini nanti isinya mengenai indikasi yang menjadi temuan dari mereka terhadap wajib pajak. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pengujian tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur dari seberapa kooperatif wajib pajak memberikan informasi ataupun data yang diinginkan oleh Piskes atau pejabat pajak, dan tepat waktu dalam pembayaran dan pelaporan pajak alias tidak telat lah istilahnya begitu. Kemudian yang ketiga yaitu Piskes juga dapat menerbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak digunakan untuk penagihan pajak atau sanksi administrasi dan denda kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan proses atau upaya hukum keberatan. Satu-satunya STP yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi di bidang perpajakan. Itu pun nanti bisa di ACC, bisa disetujui, bisa tidak. Keempat, yaitu melakukan pemeriksaan. Nah, Piskes juga bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan serangkaian kegiatan untuk dapat mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku pada undang-undang perpajakan. Yang kelima, nah ini yang paling ngeri, yang kelima ini yaitu melakukan penyegelan atau kegiatan penyegelan dilakukan oleh Piskes dengan tujuan mengamankan atau mencegah hilangnya catatan, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan ini biasanya dilakukan karena adanya ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Jadi sekarang ibu bapak sudah tahu ya apa bedanya seorang konsultan pajak dengan pegawai pajak. Inti gampangnya seperti ini nih. Konsultan pajak adalah seseorang yang memberi jasa konsultasi perpajakan untuk pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak. Sedangkan pegawai pajak adalah seorang aparatur sipil negara yang mengawasi setiap wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan. Jadi jelas ya, menggunakan jasa konsultan pajak salah satu usaha dan upaya dari wajib pajak untuk meminimalisir timbulnya sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari yang dapat mengakibatkan atau memberatkan kerugian kepada wajib pajak. Karena hanya salah dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, wajib pajak dapat diterbitkan sanksi-sanksi perpajakan. Apabila ibu bapak ingin menggunakan jasa konsultan pajak, maka saran saya nih, carilah konsultan pajak yang legal atau resmi
kompeten di bidangnya, memiliki jam terbang yang tinggi, dan dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan. Yang paling penting juga harganya terjangkau ya. Harga terjangkau, bukan murah ataupun mahal, dan paling penting memiliki sertifikat konsultan pajak, bukan hanya sertifikat brevet pajak. Karena sertifikat brevet pajak sebenarnya hanya bagian dari syarat untuk seseorang dapat mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ibu bapak suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.